Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di episode yang baru. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali. Kita akan membahas sebentar. Ini penting banget teman-teman, penting banget. Kita akan bahas apa ya? Tadi mau bahas apa ya? Ingat. Kita akan membahas, lupa lagi. Nah, teman-teman, pernah nggak mengalami situasi yang seperti ini? Kita pengen pergi ke satu tempat atau satu ruangan, lalu tiba-tiba kita lupa. Atau kita ingin melakukan banyak hal apapun, dan kita pengen lakukan baru dipikirin sebelumnya, tapi kita lupa. Yuk, kita langsung saksikan video ini dan jangan sampai ketinggalan. Dan kita akan membahas lupa secara mendetail. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, ketemu lagi di sesi yang baru. Semoga teman-teman kita bisa bertumbuh dan belajar bareng-bareng ya. Membahas tentang secuplik tadi di depan, ketika kita ingin melakukan banyak hal, kita ingin pergi ke satu tempat atau ruangan, tiba-tiba kita lupa. Kita baru memikirkan sesuatu. Dan kita sangat kental dan sangat dekat dengan pemikiran itu. Tapi sampai pada saat kita akan melakukan sesuatu, tiba-tiba kita terlupa atau kita lupa. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik. Kenapa kita lupa dan bagaimana supaya tidak lupa. Nah, saya akan coba gambarkan secara sederhana. Saya sudah membuat beberapa catatan teman-teman. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa mengkondisikan diri kita tidak lupa dan kita bisa keluar dari titik lupa tersebut. Kak Mika sendiri mengalami pernah lupa nggak? Sering. Tidak jarang ya teman-teman, di dalam pekerjaan saya yang mungkin begitu banyak to-do list-nya dan banyak hal yang pengen dikerjakan atau dicapai, kadang-kadang sudah mau kerjain, sudah mau eksekusi, sudah mau di depan laptop mengetik, atau bahkan meletakkan kunci atau meletakkan barang-barang tertentu yang aku udah taruh seingatku di situ kok, tapi kok tahu-tahu nggak ada barangnya, tahu-tahu lupa, tahu-tahu nggak tahu kemana ide untuk mengetik pun menjadi hilang. Nah, semoga tips ini bisa membantu teman-teman yang merasa lupa. Jangan takut, jangan khawatir, kita akan bahas dan kita akan lihat bagaimana lupa itu. Yuk langsung aja. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara lupa, maka saya akan coba petakan secara sederhana. Semoga ini akan membantu teman-teman. Kita memiliki banyak informasi pada saat satu waktu itu. Ada informasi A, ada informasi B, ada informasi C, ada informasi D. Informasi itu ada di luar teman-teman, ada di luar sekitar kita. Dan itu sangat ragam sekali, sangat banyak sekali. Dan pada saat bersamaan informasi itu masuk. Informasi itu masuk ke dalam sistem alam berpikir kita, yang kita sebut juga dengan persepsi. Jadi informasi-informasi yang masuk itu akan kita persepsikan teman-teman. Nah, ketika kita persepsikan, dia akan masuk ke sistem memori. Nah, di sistem memori ini dia ada segmentasinya banyak banget teman-teman. Jadi dia ada plotnya, ada plot A, ada plot B, ada plot C, ada plot D, masuk ke dalam sistem memori kita, yaitu sistem di kepala kita. Nah, ini menariknya, teman-teman boleh perhatikan dan boleh catat. Ketika sistem memori ini akan mengambil keputusan, ketika sistem memori ini akan masuk ke action atau ke tindakan atau ke langkah keputusan itu sendiri, disitulah proses ada penerjemahan, di mana kita menerjemahkan apakah informasi itu menjadi penting atau tidak penting. Nah, untuk ketika melakukan action di sini teman-teman, jadi ketika sudah masuk sistem memori dan kita akan memutuskan untuk melakukan action, ada 4 yang saya catat. 4 itu adalah kita menerjemahkan sebagai kerjakan langsung. Jadi ini kita akan ada satu informasi dan kita ingin actionnya adalah kerjakan langsung kerjain aja, cepet. Atau yang kedua, penting banget tapi nanti. Atau yang ketiga, dengerin aja deh, ada informasi masuk sistem informasi kita, dengerin aja lah. Atau yang keempat adalah sebentar. Jadi sistem informasi yang masuk mengolah, informasi yang masuk ke sistem informasi mengolah, kita akan melakukan action, kita akan melakukan keempat itu tadi.
Kerjakan langsung penting banget, tapi nanti oke dengerin aja atau sebentar. Nah, di sini uniknya teman-teman. Ketika di sistem informasi begitu banyak informasi dan segmennya di dalamnya, dan kemudian kita akan melakukan action, disitulah terjadi yang disebut dengan lupa. Nah, kalau di beberapa penelitian psikologi ini disebut juga dengan doorway effect ya, disebut juga dengan doorway effect atau the location updating effect. Teman-teman bisa baca sendiri di Google dan banyak literasi terkait dengan doorway effect atau updating location effect. Nah, bagaimana kenapa kita bisa lupa? Saya mencatat ada 2 hal besaran saja di sini. Tapi di luar 2 hal besaran ini teman-teman bisa pelajari ada banyak hal yang bisa membawa kita kepada lupa. Tapi 2 besaran ini adalah pagernya teman-teman. Besaran yang pertama, kenapa kita lupa? Yang pertama adalah banyak yang dipikirkan atau ingin dilakukan dalam satu waktu. Jadi kita banyak banget mikirin sesuatu dalam satu waktu. Aku pengen lakukan A, aku pengen lakukan B, aku pengen lakukan C, aku pengen lakukan D. Kenapa aku ingin melakukan A, B, C, D? Karena kita mendapatkan informasi yang ragam tadi dan sudah masuk ke dalam sistem cara berpikir kita atau sistem memori kita. Nah, kita ingin melakukan A, kita ingin melakukan B, kita ingin melakukan C dan melakukan D dalam satu waktu. Itu membuat kita terlupa pada yang pertama kali kita pikirkan. Dan kita bergeser pada pemikiran yang baru, di mana yang baru itu mungkin lebih prioritas, lebih menarik, dan lebih asik untuk dilakukan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nomor 1. Nomor 2 teman-teman, kenapa kita lupa? Nomor 2 kenapa kita lupa adalah karena kita kelelahan fisik dan psikis. Kita kelelahan fisik dan psikis. Saya mencatat, kita kelelahan fisik itu membuat kita kehilangan konsentrasi. Bisa jadi karena kondisi saat itu kita sedang sakit. Jadi pada saat mendengarkan informasi, oke, aku ingin melakukan ini. Oke, aku akan melakukan action ini. Oke, aku letakkan kunci di sini. Oke, aku letakkan dompet di sini. Pada saat kondisi itu kita tidak konsentrasi karena kondisi tubuh kita, fisiologis kita, fisik kita sakit. Dan bisa jadi karena ada gejala-gejala medis yang menyertai lainnya yang membuat kita tidak berkonsentrasi. Pada akhirnya lupa. Nah, satu lagi adalah kesehatan psikologis. Kesehatan psikologis ini juga menjadi sangat penting teman-teman, yang membuat kita juga menjadi sering lupa ketika kita mengalami tekanan yang sangat besar. Kita emosi, kita menjadi sangat labil, kita ada dalam satu situasi stres. Ayo cepat, ayo cepat. Sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita mau melakukan sesuatu, ya aku mau lakukan ini, tiba-tiba ada yang menekan kita dengan kondisi stres. Ayo cepat lakukan. Iya pak, oh iya bu, siap pak. Dan kita lupa dengan sebelumnya yang kita sudah janjikan, kita presentasikan, atau yang ingin kita lakukan, karena ada tekanan di situ. Tekanan itu membuat kita tidak mampu untuk mengambil keputusan mana yang akan dilakukan tercepat, yang biasanya yang dilakukan adalah yang mendesak saat itu. Nah, itu yang membuat kita menjadi chaos dan pada akhirnya lupa dengan apa yang kita kerjakan sebelumnya. Nah, langsung saja masuk teman-teman. Bagaimana cara supaya kita nggak lupa? Tadi kita sudah pelajari bareng-bareng, ada banyaknya informasi masuk ke sistem persepsi, masuk ke sistem memori kita, cara berpikir kita, kemudian kita akan melakukan action. Action itu ada yang langsung dilakukan, ada yang sebentar, ada yang nanti saja, dan seterusnya. Dan disitulah kita mulai menjadi lupa. Artinya dari sistem memori ke action. Bagaimana caranya supaya tidak lupa? Teman-teman boleh catat, saya mencatat ada 5. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Nomor satu adalah jaga kesehatan fisik dan psikis dengan asupan yang bergizi dan positif. Ini yang sering dilupakan, yang tadi sudah saya jelaskan di depan teman-teman. Yang membuat kita sering lupa atau kehilangan konsentrasi itu sendiri karena kita mengalami kondisi fisik yang tidak sehat pada saat itu. Kondisinya bisa sakit, kondisinya juga bisa sebenarnya tidak sakit, tapi asupan gizinya menjadi kurang sehingga kita menjadi cepat lelah. Kita menjadi sulit berkonsentrasi, bahkan kita sulit untuk mengendalikan tubuh kita untuk tetap fit, fokus pada informasi tersebut. Termasuk ketika kita ingin mengeksekusi dari informasi itu melalui sistem memori yang sudah kita simpan. Dapat ya teman-teman ya, jadi kesehatan fisik itu adalah basicnya. Teman-teman harus jaga asupan gizi yang mencukupi sehingga teman-teman memiliki konsentrasi yang baik. Kedua, yang masih nomor 1 juga adalah kesehatan psikis. Apa maksudnya kesehatan psikis ini untuk perlu kita jaga?
Kesehatan psikis ini adalah kita menjaga asupan positif yang masuk ke dalam pikiran kita. Semakin banyak informasi negatif, berita negatif, bahkan teman-teman boleh merefleksikan ada beberapa hal, informasi yang nggak penting, tapi kita dengarkan tanpa teman-teman sadari, informasi yang nggak penting itu akan kita analisa juga, kita simpan di sistem memori kita juga, yang sebenarnya kita nggak penting-penting amat, aku nggak penting untuk dengar itu, oh ini informasinya negatif, nggak penting untuk didengar, tapi kita dengarkan, kita izinkan untuk kita dengarkan, masuk sistem memori kita, tanpa teman-teman sadari, itu akan mempengaruhi energi yang ada di dalam diri teman-teman. Artinya apa? Jiwa akan bereaksi, emosi akan bereaksi, jadi sebel, jadi marah, padahal itu tidak sesuatu yang prioritas untuk kita lakukan. Tidak perlu ada action yang kita lakukan terkait dengan berita negatif itu atau apa yang kita dengar negatif itu. Nah, ini bisa membuat kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita memberikan, mendedikasikan pikiran dan kita mendengarkan sesuatu yang tidak penting di dalam diri kita. Dan ini akan membuat kondisi psikologis kita akan menjadi turun dan emosi kita menjadi labil. Itu ya teman-teman ya. Nomor 1, menjaga kesehatan fisik dan psikis dengan asupan yang bergizi dan positif. Nomor 2 adalah miliki buku catatan kecil di saku teman-teman, atau teman-teman boleh buat note di handphone, note kecil saja di handphone, apapun yang pengen dilakukan ditulis mendetail. Nah, nomor 2 ini Kak Mika juga melakukannya teman-teman. Kak Mika banyak banget sering lupa, kadang-kadang pada hal kecil-kecil dan menaruh kunci, dompet, kadang juga sering lupa pada to-do list-nya. Dan bagaimana supaya tidak lupa pada to-do list itu? Saya sendiri membuat catatan di handphone dan saya catat setiap saya mau melakukan sesuatu. Hari ini saya mau mengkonsep tentang people development. Oke, saya catat. Hari ini saya mau pergi cari makan siang dan saya pengen pergi makan sesuatu yang berkuah misalkan. Saya catat. Dan saya catat setiap kegiatan saya sehingga ketika saya lupa, saya tidak akan jatuh pada rasa bersalah. Aduh, apa ya? Tadi aku mau lakukan sesuatu yang penting banget. Aduh, kenapa bisa lupa sih? Padahal tadi kepikiran, udah sampai di tempat itu aku mau lakuin apa ya? Dan itu membuat kita menjadi sangat sedih, menyesal, atau bahkan kita menjadi gitu aja kok lupa sih, hal kecil lupa. Nah, supaya kita tidak berkubang pada rasa bersalah yang tidak perlu itu tadi, gunakan catatan. Teman-teman bisa catat, bisa buku kecil taruh di saku, catat, atau kalau tidak sekarang zamannya handphone, canggih sekali ya teman-teman ya, ada banyak aplikasi-aplikasi di situ yang enak untuk mencatat, teman-teman masukkan, atau teman-teman bisa pakai notes, teman-teman bisa catat di situ, sehingga nggak perlu capek-capek untuk mengingat. Ketika kita ingat, kita lakukan, tapi kita tidak ingat, buka lagi catatan, lihat, oh ya, aku akan melakukan ini, oke, aku akan lakukan ini, sehingga energi pikiran kita, energi perasaan kita, dan energi untuk kita melakukan sesuatu tidak terbuang percuma karena kita lupa. Nomor 3 teman-teman, pilah semua hal yang ingin dilakukan menjadi 4 kuadran. Ini penting banget. Pilah semua hal yang ingin kita lakukan menjadi 4 kuadran. 4 kuadran itu adalah mana yang prioritas mendesak, mana yang prioritas tidak mendesak, mana yang enggak prioritas mendesak, mana yang tidak prioritas tidak mendesak. Saya ulangin, pilah apapun yang kita lakukan menjadi 4 kuadran. Mana yang prioritas mendesak, mana yang prioritas kurang mendesak atau tidak mendesak, mana yang enggak prioritas mendesak, dan yang mana yang enggak prioritas dan tidak mendesak. Teman-teman masukkan di dalam 4 kuadran itu untuk menentukan mana yang aku lakukan dulu, mana yang oke, boleh nanti dulu, mana yang sudah aku nggak perlu melakukan itu sesuatu yang dilakukan boleh, nggak dilakukan juga boleh. Satu hari nanti kapan saya akan jelaskan tentang 4 kuadran ini ya teman-teman, tapi penting untuk memasukkan ke 4 kuadran ini supaya apapun yang kita lakukan ada prioritasnya, sehingga kita tidak terlupa, dan mana yang mendesak dan penting kita lakukan lebih dulu, sehingga tidak ada hal-hal yang perlu membuat kita menjadi sedih karena lupa itu sendiri, padahal itu hal yang prioritas bahkan mendesak. Nomor berikutnya adalah nomor 4 teman-teman. Nomor 4 adalah kurangin tekanan dalam diri dan lingkungan dengan mengatur target dan manajemen kerja.
Nomor 4 teman-teman, kurangi tekanan dalam diri atau lingkungan kita dengan mengatur target dan manajemen kerja. Ini menjadi sangat penting supaya kita tidak lupa juga. Kadang-kadang banyak target yang kita masukkan di dalam diri kita. Aku harus mencapai ini, aku harus mencapai itu. Atau target dalam lingkungan. Oke, tolong departemen ini kejar ini. Kita akan achieve ini, kita akan achieve itu. Banyak sekali tekanan yang ada di sana. Dan ada tekanan yang bisa kita kendalikan, dan ada juga tekanan yang itu sifatnya given. Misalkan dalam organisasi dia memberikan target itu dan itu harus dicapai. Maka kuncinya apa? Dalam diri ini sendiri. Bagaimana mengelola target-target atau demand-demand itu supaya itu tidak menjadi stresor, tidak menjadi sumber tekanan bagi diri kita sendiri. Nah, ini pentingnya teman-teman untuk memanage bagaimana manajemen kerja, bagaimana teman-teman akan mengerjakan segala sesuatu terkait tekanan itu. Kalau teman-teman bisa manage tekanan ini, baik dalam diri ataupun lingkungan, teman-teman tidak akan mengalami lupa. Kenapa tidak mengalami lupa? Karena teman-teman akan memiliki waktu yang lebih tenang, akan memiliki ketenangan, akan memiliki konsentrasi, akan memiliki fokus untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Itu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, nomor 5 teman-teman. Terakhir nomor 5, perbaiki strategi eksekusi dengan tidak menunda dan konsisten dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan. Jadi yang nomor 5 teman-teman, perbaiki strategi eksekusi dengan tidak menunda dan menjadi konsisten dengan rencana yang sudah kita tentukan. Nomor 5 ini sangat penting. Tidak jarang yang membuat kita lupa karena kita tahu itu sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang penting, atau bahkan sesuatu yang simple, tapi itu sesuatu yang pengen kita lakukan saat itu. Tapi pada saat jeda kita berpikir, ada dari satu pintu ke pintu lain ya teman-teman ya, dalam pintu pikiran kita langsung berpindah, kita mendengarkan berita, atau kita sedang asik jogging, atau kita mengalihkan pikiran kita memikirkan yang lain, tiba-tiba kita lupa dengan apa yang kita pikirkan tadi. Padahal itu sesuatu yang pengen kita lakukan. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah kita menunda. Kita menunda. Menunda untuk apa Kak Mika? Kak Mika, aku ingin melakukan sesuatu, tapi aku nggak ingin lakukan hari itu. Aku nggak ingin lakukan saat itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak menunda dan kita tidak menjadi lupa, tapi sebenarnya aku ingin melakukannya baru besok. Maka jangan menunda untuk mencatat. Catatlah di buku kecil kita itu tadi. Catatlah di notes HP kita tadi. Besok tanggal sekian, kalau perlu setting alarm kita. Setting alarm kita besok jam sekian saya akan melakukan ini. Maka kita tidak menunda untuk mengingatkan kita melakukan apa yang ingin kita lakukan esok harinya. Dapat ya teman-teman ya? Ingat kata kuncinya adalah jangan menunda. Semakin kita sering menunda, semakin kita akan lupa. Karena ketumpuk dengan hal-hal yang sifatnya prioritas, yang lebih prioritas pada informasi berikutnya. Dan tadi saya tambahkan konsisten. Kenapa konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan menjadi sangat penting? Sangat penting. Karena teman-teman sudah masukkan di 4 kuadran tadi. Mana yang prioritas, mendesak, dan seterusnya. Nah, semua rencana yang sudah disusun, teman-teman lakukan. Oh, 1 tahun lagi aku akan lakukan ini. Lakukan, catat. Kapan setting alarmnya? Oh, 1 bulan lagi aku akan lakukan ini. Lakukan, catat, kapan? Hari ini aku akan lakukan ini. Oke, bikin to-do list. Dan to-do list itu dibuat sistem sederhana. Jam 7 pagi saya harus baca. Jam 12 siang saya harus baca. Jam 3 sore saya harus baca. Sehingga teman-teman akan selalu teringat jam 7, jam 12, jam 7, jam 12, jam 3 sore, bahkan sampai jam 7 malam, teman-teman akan selalu membaca note to-do listku apa hari ini. Sehingga kita tidak menjadi lupa. Oke, itu aja teman-teman untuk kita, supaya kita bisa menjadi tidak lupa. Dan kita bisa mengerjakan segala prioritas yang ingin kita lakukan. Itu aja video dari saya, sekaligus mengingatkan teman-teman karena ini masih pandemi, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa juga jaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.